itu saya dengar suara anak kecil dua Hmm. itu mainan di situ. Oh, Mbak kan ngomong sama, apa bilang ke ibuku panggilnya Mbak kan. iya. Mbak, anakmu dijak dolanan. Terus ibuku langsung nepuk pundakku lho Mbak. Iya. Wah, wes balik balik. Oke. Kita berdampingan hidup dengan makhluk tak kasat mata. Bersama saya Dea akan berbagi cerita. Malam ini masih bersama bintang tamu kita di episode yang sebelumnya, yaitu Mas Falih Utama yang membahas tentang balung kuning. Selamat malam Mas Falih. Selamat malam Mbak Dea. Mas Falih sudah menceritakan tentang kisahnya di mana Mas Falih memiliki keunikan balung kuning. Pada malam hari ini, kita akan sedikit membahas dan melanjutkan tentang kisah Mas Falih. Oke, Mas Falih. Yang dirasakan Mas Falih saat Mas Falih itu tahu kalau Mas Falih itu ternyata balung kuning, itu apa Mas? Mungkin yang dirasakan kalau gitu ya Mbak. Kalau dari aku sendiri, misalnya ini Mbak, kalau lagi sendirian gitu, kayak ada yang kayak liatin gitu Mbak. Terus kalau misalnya lagi di luar apa gimana, suka kayak ada yang kelebatan lewat gitu. Oh, jadi Mas Falih jadi lebih peka gitu ya Mas? Ya mungkin gitu Mbak. Kalau perasaan Mas Falih sendiri gimana Mas ketika Mas Falih itu tahu kalau Mas Falih balung kuning, terus Mas Falih kan sering diliatin ya, jadi lebih peka kan? Nah itu Ya. perasaannya gimana? Kalau ini jujur ya Mbak, em, kalau dari aku sendiri, kalau diomongin kayak balung kuning itu rasanya kayak agak aneh tuh Mbak. Maksudnya ada orang yang bisa lebih tapi kok dadak neng aku tuh. Aku juga pertamanya nggak mau Mbak. Kayak balung kuning kayak rasanya agak gimana itu, isi lah gitu, Mbak. Jadi balung kuning itu bukan kita yang minta ya Mas, tapi anugerah atau keunikan gitu ya. Ya tapi dari aku sendiri ya nggak mau Mbak. Kalau efeknya di Mas Falih ini apa sih? Ada efek nggak di kehidupannya Mas Falih atau? Kalau ini efeknya itu waktu itu pernah ada kejadian. Nah itu efeknya buat ke badan ya. Kalau ke badan tuh jadi badanku kayak capek itu Mbak. Ya, itu paling nggak suka itu bikin badan capek. Itu capek tanpa alasan gitu ya Mas? Kayak tiba-tiba capek sendiri. Ya, Ada kejadian-kejadian lain nggak Mas? ya yang ini kejadian ini yang mungkin menurutku paling nggak bisa dilupain lah Mbak. Jadi ceritanya waktu itu waktu libur sekolah. Waktu libur sekolah itu aku main ke toko. Nah, waktu sampai di toko, suasananya udah nggak enak Mbak. Kayak udah nggak kayak biasa nih. Biasanya tuh kan terang, enak, maksudnya kayak nyaman itu. Lah di sini tuh di pas aku datang rasanya ki kayak nggak kayak biasa nih, Mencekam gitu mencekam ya? gitu. Lampu-lampu mati dan nggak nyaman rasanya Mbak. Pokoknya singkat cerita di situ sebelum aku datang itu katanya ada kejadian yang kayak kurang mengenakkan gitu. Terus intinya semua orang di situ kan rame ya Mbak. Nah itu singkat cerita pada disuruh pulang. Nah tinggal aku berempat. Aku, Mas Mei, Mas Tera, sama Yemi. Iya. Nah di situ ceritanya itu mau em, mengeluarkan yang nempel di Yemi. Oh, jadi toko itu mencekam karena Yemi itu kemasukan. Ya mungkin gitu, soalnya kan sebelumnya aku nggak ada di sana. Aku Oh, datang ke sana oke, tuh oke. suasananya udah nggak enak tuh Mbak. Nah singkat cerita tinggal berempat itu.
Jadi aku sama Mas Tera duduk di depan pintu masuk tokonya. Mas Mei sama Yemi duduk di tengah-tengah toko. Nah, posisinya ini aku di sebelah kirinya Mas Tera. Mas Mei sama Yemi kan di tengah itu. Terus di kanan sama kirinya itu ada lilin. Oh, jadi Jadi suasana dikelilingi gitu ya? iya di kanan Dikelilingi. kirinya itu ada lilin, terus lampunya semua mati. Terus pintu itu kan depan ada kayak pintu besi itu Mbak. Iya. Terus ditutup. Jadi cahayanya remang-remang dari sela-sela nih pintu besi nih. Iya. Ya gitu. Nah, yang waktu itu pokoknya itu mau ngeluarin Yemi itu yang katanya ada yang nempel. Nah, aku sama Mas Tera itu katanya suruh kayak jadi energi positifnya ngomong gitu. Nah, singkat cerita udah mulai nih kayak ritual bisa diomongin gitu kan. Udah mulai. Awalnya kan itu lilin kanan kiri kan hidup kan. Aku ngeliatin ke depan itu, tak liatin aku duduk, tak liatin sambil duduk bersila di bawah kan. Aku liatin. Itu nggak apa-apa. Pertama nih masih tenang. Aku juga belum mikir gimana. Terus habis itu Yemi mulai kalau bisa dibilang kayak bereaksi tuh. Pas Yemi udah kayak teriak-teriak, Yemi ini teriaknya bukan suara Yemi. Jadi suaranya jadi beda gitu. Suaranya jadi beda, kayak bukan Yemi. Waktu suaranya Yemi udah berubah, kan ada lilin 2 kanan kiri. Iya. Lilinnya dimatiin. Itu mati Jadi sendiri enggak atau dimatiin Mas Mei. Oh, oke. Dimatiin Mas Mei. Kan itu jadi cahayanya remang-remang dari sela-sela pintu tok, Mbak. Cahaya pas remang-remang itu kan aku tetap ngeliatin di arah Mas Mei sama Yemi waktu ritualnya pelepasan itu. Terus aku sambil ngeliatin lurus gitu ke depan kan. Nah, waktu habis mati ini kan Yemi kayak lebih gimana ya Mbak? Lebih dari awal. Jadi Yemi kayak teriak lebih keras. Terus sampai nangis-nangis gitu. Nah, di sini aku agak bodoh. Sebelumnya aku juga mau minta maaf sama yang ada di situ. Nah, jadi ceritanya pertama ini aku iseng, Mbak. Nah, pas Yemi teriak-teriak itu, aku iseng, aku batin tuh. Aku pengen delok, ngomong gitu. Nah, aku pengen delok. Soalnya di situ kata nih ada yang cerita, ada yang nunggu. Nah, aku iseng pas Yemi kayak gitu aku iseng, aku pengen lihat, aku pengen delok. Tapi gak ada reaksi, kan itu remang-remang kan Mbak, gak ada apa-apa. Terus pas Yemi semakin kenceng-kenceng gitu, aku tambah bodoh lagi, aku batin lagi, aku pengen ke Lebon, aku gitu. Oh, jadi itu Mas Saleh minta Ya, awalnya iseng pengen nyoba itu loh Mbak. Soalnya pas pertama aku pengen dulu tapi nggak diliatin. Aku penasaran pertama nih, ya penasaran nih, goblok sih. Waktu itu kan aku posisi duduk biasa kan Mbak, ngadep Mas Mei sama Yemi. Ya. Waktu mbatin gitu kan remang-remang cahaya masih kelihatan tuh dari pintu nih. Terus aku kayak ngeblank gitu Mbak. Langsung pertama remang-remang langsung jadi hitam semua. Nah, kita nggak sadar gitu ya. Pertama nih gitu, terus aku pas itu terus kan mungkin kayak gitu agak lama ya, terus itu sampai Mas Mei selesai. Nah, Mas Mei selesai itu ngomong, "Leh, lampu senter dari HP itu kan." Nah, itu aku pertama nih nggak gagas tuh Mbak, aku nggak tahu kalau Mas Mei ngomong gitu lah. Mas Tera di sebelahku itu leh center leh ngomong gitu. Nah, pas itu posisi dudukku ki kita ya kan ngerasain duduk. Nah, pas dia ngomong gitu ki ternyata aku duduknya udah kepalaku sampai bawah gitu. Kayak bersila tapi kepalaku bawah gitu loh. Nah, terus aku sadar itu gara-gara Mas Tera ngeplak bahuku. Leh, oke. Baru oh iya Mas. Terus aku ambil center hidup terus itu pokoknya habis itu kan udah selesai Yemi kan. Yemi udah selesai.
Terus aku sama Mas Mei sama Mas Tera disuruh ke tengah. Jadi duduk berempat di tengah itu loh. Nah di tengah itu ada satu lilin nyalain di tengah. Jadi posisinya itu Mas Mei ngadep ke Yemi, aku madep Mas Tera. Nah di kananku itu Mas Mei, di kiriku Yemi gitu. Nah pas di sana aku liatin lilin mbak, lilin di tengah. Aku ngeliatin sambil mikir. Aku ngomong ke Mas Mei, aku batin tadi. Nah soal aku batin sama aku pengen ngeliat sama kesurupan itu loh. Iya. Nah tapi aku mikir, nah aku ngomong tapi takutnya besok lagi nggak diajak, itu aku mikir gitu pertama nih. Berarti memang Mas Fal ini punya ketertarikan ke sana ya, benernya. Iya iseng-iseng gitu mbak. Iseng. Tapi nggak tahu kenapa rasanya jadi sedih loh mbak. Jadi depanku kan Mas Tera tuh, Mas Tera aku lihat kan lilinnya di depanku sini, terus di depannya itu Mas Tera. Mas Tera tuh tangannya jawil Mas Mei. Mas Mei jawil sambil nunjuk ke arahku gitu. Aku lihat tapi aku nggak gimana loh. Mak ya wis lah pokoknya itu, pokoknya aku diem tok nggak ada reaksi. Terus Mas Mei tanya nggak boleh gitu. Terus aku lihat Mas Mei itu oh Mas gitu. Terus balik lihat ke lilinnya lagi, lihat kan apa boleh oh Mas aku gitu Mas Yan. Habis itu habis ditanyain nggak apa-apa Mas, rasanya tambah sedih pengen nangis loh mbak. Pengen nangis gue nggak kayak biasa nih, nggak tahu ada apa-apa, gue pengen nangis gue rasanya sedih. Terus Mas Mei tanya lagi leh nopo leh oh Mas, itu kata aku sambil kayak main nangis tuh mbak. Udah keluar air mata dikit. Terus ya yang terakhir ini Mas Mei pinjam tangannya ya mbak. Mas Mei nyalami gini tuh sambil dipencet ini leh nopo leh. Terus aku ngomong ora popo mas. Aku waktu ngomong yang terakhir itu suaraku berubah, aku nyadar, tapi habis itu langsung agak ngeblank. Jadi terus nggak sadarkan diri dan Mas Fali nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Ya ada yang dimana agak-agak setengah sadar itu ada, tapi ada yang juga yang kayak kejadian di situ aku agak lupa itu. Mungkin dari yang bertiga tadi bisa menjelaskan yang pas aku nggak sadarnya itu mungkin ya. Berarti tadi di sana ada Yemi, ada Mas Mei, Ya ada Mas Tera juga. ada Mas Tera. Nah, malam ini kita kedatangan satu saksi di antara mereka bertiga yang menyaksikan Mas Faleh saat kesurupan. Kita bisa panggilkan Mas Tera. Selamat malam, Bu Dia. Mbak Dia, Pak. Jadi ceritanya gimana Mas? Waktu itu kan Mas Tera jadi saksi yang lihat Mas Faleh Iya, kesurupan betul. kan? Itu gimana ceritanya? Kalau mau diceritain ini mungkin agak panjang ya, Pak. Tapi saya akan menceritakan kejadian waktu hari itu. Mungkin seperti itu ya. Awalnya saya kerja itu di suatu toko daerah Salatiga. Nah, siang harinya entah kenapa itu suasana toko tuh gak enak. Jadi kayak gimana ya, kalau saya ngomongnya selalu merinding terus gitu. Nah waktu itu kan ada temen yang namanya tuh kalau saya manggil Cime. Ya Cime kan dia mampir ke toko dulu mau pamit pulang ke Jakarta gitu. Dia kesana terus bilang sama aku, kok hawane di toko ini gak enak gitu. Tumben banget ya, nggak tahu ya Cime. Soalnya dari Yeminya pun aku lihat dia cuma bengong terus ngalamun terus. Aku cuma pandang-pandangan sama Cimi, lihat Yemi, iya memang ada sesuatu Tir. Nah mulai dari saat itu tiba-tiba tambah merinding gitu loh suasana toko. Duh ini ada apa dalam hati kan, ada apa ini gitu. Terus sore harinya
waktu mau berangkat itu kan dia mau berangkat, posisinya Mbak dia kan langsung ke toko kan waktu itu. Iya. Iya kan? Betul. Kalau saya ingat itu gitu. Terus Mbak Dea ngobrol sama Yemi. Nah, waktu itu ada satu pegawai juga namanya Dewi. Dia dari kopi juga. Di toko kami kan ada menjual barang vape dan kopi. Nah, waktu itu Mbak Dewi itu tiba-tiba keluar. Dia katanya agak pusing gitu. Tak temenin lah. Tak temenin, terus aku balik lagi ke dalam toko. Terus ceritakan bahwa ini kok tiba-tiba suasana toko aneh. Ya waktu itu kan. Terus saya keluar lagi kan. Karena saya udah mulai pusing, agak pusing itu. Terus agak horor juga ini ya. Waktu saya di luar, tiba-tiba tuh teman-teman Yemi dan Bude ya, maksudnya Mbak Dea, kebiasaan nih Mbak Dea sama Yemi tiba-tiba keluar. Terus saya bertanya, loh kenapa kalau keluar gitu? Ternyata waktu itu Yemi bilang di bawah kopi itu ada yang gerak-gerak, ada suara-suara yang aneh gitu loh. Nah dari itu, aduh kok jadi tambah gini gitu loh. Terus waktu langsung ke agak majuan dikit, itu kan kalau saya ingat-ingat tuh udah mulai chaos lah, kalau menurut saya udah mulai chaos. Tiba-tiba tuh toko rame kan, kita seneng kalau toko rame pasti seneng kan ya. Banyak pelanggan yang Ya masuk gitu. betul, toko rame ya banyak crowded gitu. Terus pada waktu itu saya lagi melayani pelanggan. Dewi itu kalau saya lihat-lihat kok tiba-tiba kamar mandi. Terus habis itu ada yang teman saya juga, teman kita lah, namanya Ives, itu tiba-tiba lari. Loh kenapa ini kok lari gitu kan, saya bingung. Terus mulai menggerumbuli Dewi, dikasih minum, katanya dia muntah-muntah. Kenapa kok saya masih cuek itu, masih cuek aja. Alah paling ya gara-gara emang suasana toko emang agak ya horor-horor Agak gitulah. chaos ya. Terus dari saat itu tiba-tiba saya lihat ke Dewi, kok Dewi pandangannya agak aneh ke Yemi gitu loh. Yemi juga yang biasanya dia ngobrol terus sama pelanggan, tiba-tiba diam gitu loh. Ini kenapa ini? Terus saya mulailah bekerja seperti biasa. Nah di saat malam itu Mas Mi datang nih sama Wira, datang terus menjelaskan bahwa nanti malam kita mau kumpul dulu. Oke Mas. Nah waktu itu Mas Mi datang itu tumben banget. Biasanya Mas Mi yang ceria, ini serius banget. Wira pun ya agak, aku lihat ya agak bingung serius gitulah. Ya, ekspresinya agak, kalau menurutku lucu. Nah itu mulai aku hatinya agak tenang, soalnya ada kejadian yang bikin aku nggak horor banget gitu. Terus tiba-tiba kalau saya ingat-ingat itu jam 9 malam lampu mati tiba-tiba. Berarti lampu sorot itu tiba-tiba mati. Oh berarti bukan mati listrik gitu ya Mas? Bukan. Cuman sebagian lampu Ya aja. betul. Saya kaget. Waduh ini apa ini, suasana horor. Dan waktu itu saya udah tambah pusing nih. Terus saya mau izin keluar lah sama Mas Mi, boleh nggak saya keluar sebentar? Mas Mi bilang sini dulu. Oh ya udah, saya ya memaksakan diri untuk diam di situ, terus ngobrol sama pelanggan supaya mencairkan suasana juga. Tapi semakin lama saya tahan, terus semakin saya mual.
nggak tahu kenapa yang saya biasanya yang kalau diajak hunting atau bercerita horor gitu saya semangat, nggak ada kayak mual pusing gitu, jarang. Dan ini tiba-tiba saya pusing mual gitu. Nah itu posisinya Mas Mei kan tadi kan aku ngomong sama Mas Mei kalau boleh keluar atau nggak boleh. Terus Mas Mei kan keluar toko tuh, nggak tahu kenapa keluar dulu terus masuk lagi, saya minta teh, Mas tolong buatin teh buat saya biar ya tubuh saya enak. Nah waktu saya minum teh itu saya cobalah keluar, terus saya bincang-bincang sama Dewi karena Dewi kan pada saat itu habis dari kopi terus keluar gitu. Saya tanya ada apa sih, Dewi Kincan ya kalau diomong bahasa Jawanya gitu, kasar-kasar. Loh, kenapa gitu? Main Yemi itu anjing. Wah ini gitu. Aku udah perasaannya agak wah apa ini kok tiba-tiba kayak gitu. Suasana toko yang lagi rame tapi dicampur dengan suasana yang nggak enak itu kan wah, jadi bikin kerja tuh jadi nggak maksimal. Terus waktu aku masuk itu kan pelanggan udah mulai pulang satu-satu karena itu posisinya udah jam 10 jam 11-an saya ingat. Nah saya duduk tuh dari suasana, saya duduk dengan posisinya ini saya sebelah saya itu ada Dio kalau nggak salah, terus Yemi, terus Mbak Dea kalau nggak salah, ya kan. Terus saya lihat Yemi sama Dio itu kan ngobrol seperti biasa, tapi dalam hati saya lihat ini nggak kayak biasanya, bukan Yemi gitu loh. Terus Dio pun kayak ngobrolnya kayak agak memaksa sedikit gitu loh, ini kok aneh. Terus waktu udah jam 11 malam tuh, jam 11 malam kita paksalah tutup, ini harus tutup. Mas Mi pun juga udah perintah tutup aja, oke kita tutup, kita tutup juga semuanya. Saya lihat Yemi, ini yang paling saya ingat. Yemi tiba-tiba itu dia diem diem banget, nggak tahu dia kenapa kayak ngalamun tapi kosong banget. Saya lihat matanya tuh kosong banget. Terus coba hitungan udahlah, kita udah hitung-hitungan hari itu disuruh pindah ke sofa. Nah waktu itu saya ingat banget Mas Mi buatin kalau nggak salah kayak minuman tapi panas gitu, panas banget. Saya ingat banget itu sampai asapnya itu kan keluar gitu ya. Kalau saking panasnya kan asapnya keluar. Nah Yemi itu langsung minum semuanya, berarti tanpa ada jeda sama sekali dia langsung minum dalam keadaan panas ya Mas? iya betul. Wah ini udah aneh banget ini. Nah karena suasana ini udah mulai chaos, menurut saya udah paling chaos ini. Terus Mas Mi bilang saya sama ke Valeh, tolong temenin aku. Loh, buat apa Mas? Tolong temenin Valeh. Mas Mi pengen cari kayak yang jaga gitu loh, jadi kayak aura positif kayak gitu. Buat mendukung Mas Mi. Iya betul, berarti aku diajak Valeh pun dia excited banget waktu itu. Aku lihat banget excited ya Mas gitu, dengan ekspresi yang diem ya. Oke udah kita makan supaya energi kita ada, mulailah teman-teman tuh pulang semua, tinggal kita berempat, aku, Valeh, Yemi sama Mas. Kita malam itu coba nyalakan lilin dan aku sama Valeh posisinya ada di pintu
pintu depan itu posisinya Valih di depanku dan aku di belakang, supaya aku kalau aku lihat-lihat biar aku jaga Valih juga, soalnya takutnya Valih kenapa-napa gitu loh. Nah waktu posisi matikan lampu itu mulailah kayak acaranya gitu, kalau ngomongnya aku acaranya ya ritualnya lah. Nah waktu saat ritual itu saya udah tambah gak enak nih, tambah gak enak, soalnya waktu ritual itu kan posisi mati lampu mati semua, gelap gitu, gelap gulita lah kalau menurutku, cuma ada lilin tengah itu. Berarti posisinya Mas Mei, lilin di tengah, Yemi dan aku posisinya di sini, di pintu paling depan. Aku udah lihat sekitar itu, oh ini banyak banget ya, kayak sorry banyak yang lihat gitu, ada yang mandang, terus tiba-tiba udah mulailah itu aku lihat Yemi sendiri sampai waktu ritual itu sampai menjerit-jerit, sampai nangis juga. Wah, terus suaranya yang aku takutkan itu bukan suara Yemi, itu suaranya sudah beda banget, jadi kayak orang lain kalau menurutku. Pertama ada suara anak kecil, jadi dia berubah suara dari anak kecil tiba-tiba jadi kayak wanita dewasa, terus pindah lagi ke anak kecil lagi, pindah dewasa lagi, sampai menjerit sampai menangis gitu. Terus waktu aku lihat ke samping banyak banget kayak bayangan hitam. Ini kan posisinya gelap gulita tuh, tapi aku bisa lihat kayak bayangan besar itu ada kayak sekeliling kita. Tapi Mas Tera ini memang bisa lihat makhluk-makhluk halus atau gimana Mas? Kalau aku sih tergantung kayak fitnya atau tidak. Jadi kalau misalnya saya lagi fit gitu malah jarang kayak lihat-lihat seperti itu. Paling ya kayak kalau aku pulang gitu kan gangguan-gangguan biasa lah, kayak ada suara, terus ada yang tiba-tiba belakang panas, ada yang jawil atau gitu. Tapi kalau pas nggak lagi fit kayak pas hari itu kerasa banget. Nah, sampai lihat ya banyak banget lah. Berarti ada sosok hitam, ada sosok putih di atas AC pas malam hari itu kan waktu tadi sudah saya ceritakan, banyak hitam-hitam, putih juga, tapi hanya sekilas lah. Itu aku masih berpikiran positif, kayak niatanku di situ kan biar jaga Masmi juga, terus nyatanya juga untuk mengeluarkan yang ada di Yemi itu waktu ritual itu. Nah waktu pas saya masih duduk itu, saya berkali-kali nepuk punggungnya Vale, iye, terus Vale cuma bilang, cuma diem, cuma gestur aja kalau menurut saya. Terus iye gitu lagi. Terus waktu udah menunjukkan kalau saya lihat itu jam 1 malam. Jam 1 malam ritualnya udah selesai, kita disuruh nyalakan senter itu, senter dari lampu, dari HP. Nah, Valeh udah tak tepuk, nyalain. Saya udah disuruh Mas, kedua kali. Valeh baru sadar, oh iya mas, nyalain lah. Waktu kita udah kumpul di tengah-tengah itu kan, kita menggunakan satu lilin tuh, kita saling lihat-lihatan. Terus kita lihat Yemi itu udah lemas banget. Jadi saya udah positif, wah ini berarti yang ada di Yemi udah hilang. Tapi kok tiba-tiba aku lihat ke arah Valeh, kok Valeh bengong, ngalamun tuh lihat lilin. Aku jadi takut dah. Aku jawil Mas nih, ya. Lihatin aku,
lagi gitu. Apa mas bilang gitu. Terus pergi masnya bilang lagi apa mas. Terus tiba-tiba yang saya lihat Mas Mei coba megang tangannya Vale. Dia bilang rapopo mas, ada nangisnya tuh, rapopo mas. Terus yang selanjutnya dia ngomong, mas tulung. Jadi Mas Valenya minta tolong. Iya, dia tiba-tiba minta tolong. Nah itu langsung Valenya itu dia kayak berontak gitu, tiba-tiba berontak. Wah, saya kaget lah. Mas Mei langsung megangin Vale, saya juga megangin kakinya. Nah posisi itu, wah ini Vale pasti surupan, jelas lah soalnya dia berontak gitu loh. Terus suaranya udah beda, kayak bapak-bapak menurut, kayak bapak-bapak kayak mbah-mbah gitu. Agak takut sih soalnya nyeritain ini. Dan Vale kan posisinya itu nggak sadar, kalau menurut saya ya, dia nggak sadar. Nah aku waktu megangin kakinya Vale itu aku sampai nggak kuat. Dan aku cuma megangin kakinya. Itu posisinya aku sama Mas Mi yang megangin doang. Yemi kan udah nggak ada tenaga itu. Dia paling cuma megangin tangan kalau saya ingat. Megangin tangan, aku megangin kakinya, Mas Mi megangin badannya, berarti kayak ngunci itu. Biar dia nggak tambah berontak. Nah di posisi itu aku pun sampai kepental-pental, posisinya terpental beneran, kayak tendang gitu. Mungkin Mas Vale ingat gitu, aku ditendang. Terus Mas Mei juga sampai aku lihat pun agak kewalahan juga ngadepin Vale. Terus di situ waktu Vale kesurupan itu, yang di dalam Vale dia kayak ngajak berantem gitu. Ilmumu ki ora cukup, dia bilang seperti itu. Jadi kayak ilmumu tuh masih kurang, ora iso ngadepi aku. Dijak kayak Baywan kalah, jadi kayak ngajak gelut kalau. Iya betul. Nah Mas Mei cuma nanggepin ya kayak oke, komen ya, tanggepin seperti biasa lah. Terus masih lah, itu masih sampai, kalau saya ingat itu sampai 2:30 Vale itu masih belum sadar. Waktu Mas Mi cerita pun maksudnya yang di dalam Vale itu bercerita, gimana ya ngomongnya ya sampai Mas Mi itu kalau aku lihat capek banget Karena saking lamanya. Iya saking lama. Jadi kayak seperti ini, kita udah 2 jam melakukan ritual itu, terus ditambah Vale kesurupan gitu. Selama 2 jam juga kita menangin Vale supaya Vale balik. Itu lama banget. Nah waktu mulai udah agak akhir-akhir kan Vale udah mulai sadar, tapi sadarnya tuh masih setengah-setengah. Berarti tiba-tiba Vale, tiba-tiba yang mbahnya itu, jadi kan dia ngaku kalau ternyata itu mbahnya Vale. Jadi yang masuk di Vale itu mbahnya Vale. Iya gitu ya, saya ingat sih mbahnya Vale. Jadi setengah tiba-tiba yang ngomong Vale, terus setengah tiba-tiba yang ngomong mbahnya. Kita masih takut gitu. Terus waktu setelah apa namanya itu udah agak tenang, itu malah tambah gangguan. Jadi nggak ada yang masuk ke Vale lagi atau gangguan-gangguan yang Gangguan lainnya? di tempat itu, di toko. Jadi tiba-tiba kayak
itu kan posisi AC di atas, pasti di atas lah ya. Iya. Itu tiba-tiba ada yang kotak Jadi ada gitu. yang mainin jarinya Ya, ke AC betul. itu ya. Mungkin jari, soalnya saya nggak begitu lihat gitu. Lihat kan lebih jelasnya Masmi. Kalau nggak Masmi, mungkin Yeminya sendiri mungkin yang tahu. Karena katanya Masmi yang punya Yemi itu udah hilang, udah pergilah. Tapi tetap masih ada gangguan kayak suara-suara gitu ya. Iya. Jadi kita sampai, kalau saya ingat kita udah mulai jam 3 pas kita keluar toko. Udah selesai lah, itu udah selesai. Paling sudah sadar ya Mas Pali. Udah mulai sadar, tapi agak nggak sadar juga gitu. Dia masih agak linglung. Kalau lihat, saya lihat tuh masih linglung. Oke, jadi ini adalah cerita dari sisi Mas Tera sebagai saksinya. Nah, kalau dari Mas Pali sendiri setelah mendengar ceritanya Mas Tera, kira-kira ada nggak sih Mas Pali yang diingat waktu itu? Jadi ini nambahin ceritanya Mas Tera ya Mbak. Waktu aku ngomong pas tanganku dipegang Mas Mei itu ngomong aku rapopo itu, saya masih sadar sampai. Terus kepalaku langsung dibenteng sama Mas Mei. Mas Tera tadi bener megangin kakiku gitu. Pas yang tak rasain itu rasanya ki emosi, Mbak. Emosi we pengen gelut lah, berantem ngajak gitu berantem lah. ya. Ya, rasanya jengkel di situ, campur aduk gitu. Habis itu agak lama waktu itu. Terus Mas Mei ngomong, aku masih inget kalau yang ini tentang ke mbahmu po gitu. Oh, jadi Mas Pali nggak inget Ya ada gitu. setengah-setengah gitu Mbak. Waktu Mas Mei ngomong gitu perasaanku kayak sedih lagi Mbak. Apa yang nangis langsung. Kalau nggak salah aku habis sedih itu aku nangis. Aku kan nangis itu Mbak. Terus yang masuk pertama itu kan jadi yang ini tuh ada dua Mbak yang aku tahu ya Mbak, setauku ya. Yang masuk tuh ada dua. Yang pertama itu yang ngajak berantem itu. Ya pas yang ngajak berantem ini, yang bener kata yang dia ngomongin Mas Tera, di pojok-pojok itu kayak aku masih kan setengah sadar tuh Mbak. Iya. Di pojok-pojok itu kayak ada yang hitam-hitam banyak itu Mbak, berdiri di situ. Nah terus habis itu Mas Mei ngomong tentang mbahmu po ngomong gitu. Terus beda lagi yang masuk itu, kalau nggak salah itu diajak ngobrol waktu itu yang tadi dia ngomongin Mas Tera. Diajak ngobrol itu aku agak nggak sadar kan, aku agak lupa itu. Terus aku inget itu pas udah sadar aku terlentang Mbak. Terlentang di lantai itu, ameh berdiri tuh nggak bisa Mbak. Lemes rasanya, nggak bisa apa-apa loh, capek rasanya. Terus habis itu dibantu berdiri. Nah terus itu ya bener yang diomongin Mas Tera. Terus ngomong-ngomong setengah sadar setengah enggak itu. Jadi Mas Pali pulang dengan keadaan sadar tapi setengah nggak sadar juga gitu. Nah pas pulang ini ada kejadian satu lagi nih, pas habis itu ya. Habis itu kan kayak duduk dulu terus minum kayak biar ngisi tenaga dikit lah. Iya. Itu aku kan pulang. Nah di perjalanan pulang kan lewat jembatan kan Mbak. Terus aku ngadep ke atas. Terus ada mata merah gede loh Mbak, rumah loh, liatin aku gitu. Terus pas sampai rumah aku WA Mas Mei, Mas aku tadi gini. Terus Mas Mei ngomong, ya udah leh berdoa tidur. Oke, jadi ini adalah cerita mengenai Mas Pali. Ini baru cerita awal dari Mas Pali yang sudah dijelaskan oleh saksinya juga Mas Tera. Kita masih punya banyak saksi-saksi kejadian di situ. Nantikan episode selanjutnya, kita akan panggil saksi-saksi yang lainnya untuk menceritakan kisah yang ada di toko yang berkaitan dengan Mas Pali.
Di sini kita berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Tetap waspada, karena mereka ada di sekitar kita. Tetap di Unfocus. Itu udah kayak ini kenapa, ini kenapa. Saya di situ ikut panik dia tiba-tiba ngeblank aja. Saya ikut ngeblank aja. Oh gitu. Terus apa? Biasa-biasa wae mau mlebu. Wis cepet mlebu cepet.